Pertanian, bak jantung kehidupan bangsa ini. Hamparannya membentang sepanjang garis khatulistiwa, sebuah aset yang harus dipelihara agar ketahanan pangan untuk rakyatnya selalu terjaga. Gempuran dan ketidakpastian datang dari berbagai arah. Perubahan iklim, bencana alam, wabah penyakit, serta konflik sosial membuat banyak sektor merana. Diperlukan keberanian dan tekad besi agar pondasi negeri terlindungi. Pupuk Kaltim itu kan anggota dari Pupuk Indonesia Group. Pupuk Indonesia Group ada 10 anak perusahaan, Pupuk Kaltim menjadi salah satunya. Lokasinya di Bontang, Kalimantan Timur, cukup jauh dari Jakarta. Kemudian sekarang kalau kapasitas pabrik kita punya 13 pabrik, 5 pabrik amonia, kemudian 5 pabrik urea. Kapasitasnya untuk amonia itu sekitar 2,7 juta ton per tahun, kemudian urea sekitar 3,4 juta ton per tahun. Kemudian kita punya pabrik NPK sekitar 300.000 ton per tahun. Kemudian lokasi kita itu sangat strategis karena dekat dengan pasar, kemudian dekat dengan daerah timur, dan itu harus disupport dengan infrastruktur yang kita punyai. Kita punya beberapa gudang untuk urea, kemudian untuk amonia juga, kemudian dermaga yang ada karena produk kita memang harus dikeluarkan melalui dermaga, melalui kapal. Isu-isu eksternal itu tidak sedikit pengaruhnya kepada kita, cukup besar pengaruhnya kepada kita. Pertama mungkin yang terkait dengan perubahan iklim. Itu artinya kan kalau dulu kita sudah memproduksi, kemudian bisa langsung didistribusikan untuk keperluan musim tanam yang sudah tertentu. Dengan perubahan musim tanam ini tentunya kita akan berubah cara distribusi kita terhadap produk-produk itu. Nah, perubahan terhadap distribusi produk itu akan mempengaruhi dari produksi kita juga. Kemudian terkait dengan memang beberapa bahan baku kita dapatkan dari Rusia dan Ukraina, itu cukup berpengaruh kepada kita, tapi itu dengan kita bisa mempunyai semacam antisipasi terkait dengan mitigasi risiko, kita mempunyai strategi operasional yang baik, sehingga kita malah menjadi peluang kita untuk mencari sumber alternatif bahan baku yang lain, dan itu yang bisa membuat produk kita menjadi lebih kompetitif. Nah, kita harus betul-betul bisa memastikan bahwa operasional dari pabrik kita tadi itu bisa berjalan dengan baik. Operasional itu ya pertama dari sisi bahan bakunya itu harus tercukupi. Bahan baku utama kita adalah gas ya. Gas kita alhamdulillah kontrak kita masih bisa sampai tahun 2030 ke atas, 2035. Artinya operasional untuk ketercukupan gas masih tercukupi. Ya, yang utama adalah operasional pabrik kita bagus atau tidak gitu. Nah, kalau operasional pabrik kita nggak bagus, kita produksinya tentunya akan berkurang kan tuh. Itu akan mempengaruhi dari ketersediaan pupuk di tahun yang tadi itu tahun 2030 kita untuk mencapai kemandirian pupuk. Mendapatkan mandat untuk bangun pabrik baru di Papua. Mesti ada penambahan pupuk kan, itu otomatis akan mengurangi import pupuk yang dari luar negeri ke dalam Indonesia. Kemudian tadi pabrik pupuk yang kita bangun di Fakfak adalah berbasis gas alam. Sumber gas alam di Papua itu sangat besar. Nah, sekarang belum termonetisasi dengan semuanya. Nah, kita dengan membangun pabrik pupuk di sana itu akan memonetisasi, artinya memanfaatkan gas yang dihasilkan di sana. Pertanian, ketahanan pangan yang ada di Indonesia Timur tentunya akan lebih mudah dicapai. Dan multiple effect terkait dengan pabrik pupuk yang akan kita bangun di sana sangat besar di masyarakat sekitar di daerah Fakfak. Dengan target dan rencana yang telah disiapkan, diperlukan efisiensi agar hasil dapat melampaui ekspektasi.
PKT sangat concern terkait dengan transformasi digital. Kita sudah cukup berapa tahun yang lalu sudah melakukan transformasi digital. Yang pertama di pabrik kita mempunyai smart production, itu betul-betul berbasis digitalisasi. Ini semacam integrasi data-data yang ada di dalam pabrik, produksi di dalam pabrik, terintegrasi dengan baik. Nah, ini bisa memberikan data yang cepat dan mudah, bisa diakses oleh semua orang untuk bisa memberikan solusi apabila terjadi sesuatu di dalam pabrik. Kedepannya akan kita tambahkan lagi dengan artificial intelligence di smart production ini. Kemudian masih banyak lagi di GCG, itu juga kita punya portal yang terdigitalisasi. Terus ada di bidang pertanian precision farming, kita juga digitalisasi kerjasama dengan perguruan tinggi, itu untuk memastikan bahwa pupuk yang kita pakai itu memang sesuai dengan kadar yang diperlukan oleh tanaman itu, sehingga kita tidak tanahnya tidak rusak karena kelebihan pupuk, dan tanaman yang ada di situ mendapatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. SDM kita itu sekarang jargonnya invest in people, jadi kita itu menginvestasi di orang. Nah, dari sisi soft, kita meningkatkan nilai-nilai dari karyawan kita. Mungkin teman-teman juga sudah tahu yang dicanangkan oleh BUMN adalah akhlak. Itu adalah salah satu yang kita kedepankan supaya karyawan kita mempunyai nilai-nilai akhlak. Kemudian kalau dari sisi hard kompetensi, tentunya adalah pelatihan-pelatihan, knowledge management dari para senior, dari beberapa referensi yang lain, itu selalu kita laksanakan secara rutin kepada para karyawan kita. Tujuan yang baik tidak seharusnya menumbalkan alam dan lingkungan sekitar. Diperlukan kesadaran bahwa alamlah sumber kehidupan yang harus dijaga. Kalau operasional pabrik kita sudah terjaga dengan baik untuk menjaga bahwa apa yang kita hasilkan itu selalu memenuhi dari baku mutu lingkungan tadi itu. Contohnya aja nih, salah satu bahan baku kita itu diambil dari air laut. Hampir berapa itu? 1 miliar meter kubik per tahun, itu bukan jumlah yang sedikit lah, jumlah besar. Nah, sebagian itu nanti kita kembalikan lagi ke laut lagi, itu kan keluar ke lingkungan. Nah, itu kita betul-betul jaga bahwa kualitas yang kita kembalikan itu memang tidak mempengaruhi dari sumbernya, gitu kan. Banyak sekali program kita terkait dengan pemberdayaan masyarakat di ring 1 kita, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian kita melalui program CSR, dan kemudian ada yang melalui program CSV, Creating Shared Value. Arifah Herbal ini adalah sebuah kelompok yang dibina oleh Pupuk Kaltim sejak tahun 2016. Entah itu kemarin saya ada uji kompetensi ramuan herbal di Depok. Alhamdulillah kita juga dibantu sama Pupuk Kaltim. Kita ada uji kompetensi pijat terapis di Mata Tilat juga dibantu. Ada untuk pijat tradisionalnya lewat LPK juga sudah tetap Pupuk Kaltim selalu membantu walaupun kita sudah exit. Kebun ini kita hanya pinjam. Nah, alhamdulillah kita sudah miliki dengan hasil penjualan dari produk-produk yang kita miliki. Kita bisa rasa sih kalau Pupuk Kaltim selama ini tidak ada anak emasnya, semuanya disamakan, entah itu binaan atau apa, semuanya tetap Pupuk Kaltim nomor 1 untuk membantu warga sekitar. Saya di sini budidayanya sudah 21 tahun. Cuma kalau ini koperasinya dibentuk akhir 2016. Kalau di sini yang kita budidayakan ada berapa jenis? Kalau jenis kerapu hampir semuanya jenis kerapu ada. Kemudian kakak bakau ada, ikan putih ada. Awal mulanya ini adalah kelompok. Sekitar 3 bulan ikannya sudah besar. Kemudian kita disekolahkan ke Banten pada waktu itu. Jadi kami itu sekitar ada 12 orang dibawa ke Banten oleh Pupuk Kaltim,
disekolahkan. Ternyata di Banten itu bisa berjalan kerambanya dengan satu inisiatifnya harus membuat satu koperasi. 2016 itu, bulan 11, bulan 12 itu kami awal mulanya kita dibantu 12 petak dengan 4.000 ekor bibit kerapu. Jadi setiap pembangunan itu semuanya termasuk bibitnya, 4.000 ekor. Jadi pembangunan di sini itu dengan 150 petak, semuanya dari Pupuk Kaltim itu 8 kali pembangunan. Terus bukan itu aja, kita juga ada musala, ada rumah jaganya, ada rumah warungnya. Udah sekarang sudah mandiri, tapi tetap di backup terus sama Pupuk. Kita juga di dalam setiap proses bisnis kita sudah memperhatikan terkait dengan ESG, Environmental, Social, dan Governance. Salah satunya mungkin yang di environmental, kita ada beberapa program yang sudah ke renewable energy. Pertama, kita sudah, ini ada PLTS, kita sudah mempunyai 1 megawatt PLTS, kita pasang di gedung pusat kita, kemudian ke depan juga akan menambah untuk megawatt dari PLTS tersebut. Kemudian ini terkait dengan ESG tadi, terkait dengan isu emisi CO2, kita ada program Community Forest. Di tahun kemarin sudah kita lakukan, kemudian di tahun ini kita mempunyai target sekitar 500.000 pohon yang akan kita tanam. Saat ini kalau nggak salah sudah tercapai 35.000 pohon. Macam-macam jenis pohonnya, ada pohon kayu, tapi yang paling banyak adalah mangrove. Karena memang kebetulan di Bontang itu mangrove sangat mudah tumbuh di sekitar Bontang. Mangrove Teluk Bangkok berdiri pada tahun 2019 akhir, bulan Desember, berdiri atas inisiatif PT Pupuk Kalimantan Timur. Dan program yang telah dilakukan ada pembibitan, konservasi mangrove, kemudian ada desertifikasi olahan mangrove. Adapun olahannya yaitu ada sirup mangrove, amplang mangrove, kemudian dodol mangrove. Bantuannya berupa yang pertama yaitu pembangunan fisik, terus yang kedua ada pelatihan, kemudian yang ketiga penjualan bibit. Kita sudah proper emas ke nasional ke-6 kalinya secara berturut-turut. Dan ini satu-satunya pabrik pupuk yang bisa melakukan itu sampai sekarang ini. Kemudian di GCG kita juga kemarin barusan mendapatkan Most Trusted untuk ini ya, company untuk di dalam bidang GCG itu juga lebih baik dibanding pabrik pupuk yang lain. Kemudian dari sisi digital, Lighthouse Industry itu kita sebagai role model untuk aplikasi untuk digitalisasi di industri. Terus dari lingkungan, kita satu-satunya produk kita yang mendapatkan sertifikasi EPD, Environmental Product Declaration. Artinya produk kita itu sudah betul-betul memperhatikan lingkungan terkait dari proses dari sumber bahan bakunya sampai ke distribusinya. 7 Desember 2022 kemarin kita berumur 45 tahun. Nah, selama 45 tahun itu kami merasakan bahwa kita bisa memberikan kontribusi yang baik kepada negara Indonesia melalui berbagai macam-macam dividen dan pajak dan yang lain terkait dengan ketahanan pupuk juga. Kemudian di dalam Bontang sendiri kita bisa memberikan kontribusi yang baik terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, kita berharap 45 tahun kedua nanti kita juga bisa lebih meningkatkan kontribusi kita tidak hanya di Bontang tapi juga di Papua. Dalam waktu dekat ini kita tahun 2027 insya Allah sudah bisa mendirikan pabrik di sana. Nah, itu menjadi target kita. Dan tentunya yang paling utama adalah ketahanan pangan, itu betul-betul kita bisa jaga dengan baik. Itu menjadi salah satu harapan Pupuk Kaltim untuk bisa membuat ketahanan pangan Indonesia bisa tercapai secepat mungkin. Tidak ada kata mustahil untuk tekad dan komitmen yang kuat, karena ketahanan pembangunan ekonomi dan pangan Indonesia ada di tangan kita bersama.